8. Jadi jawabannya yang D. Kita akan lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 ini ada suatu pekerjaan yang akan selesai jika dikerjakan oleh 6 laki-laki ya. 6 laki-laki dan 8 perempuan gitu ya. Nah, dalam 10 hari ya, mereka tuh bisa mengerjakan dalam waktu 10 hari ya, dalam waktu 10 hari. Oke. Kemudian jika banyaknya, jika ditambah pekerjanya ya, jadi 15 laki-laki ya, dan 20 perempuan itu akan selesai dalam berapa hari gitu kan ya, pertanyaannya berapa hari gitu. Nah, jika yang pertama itu kita diketahui ya, pernyataan satunya itu 12 laki-laki ya, 12 laki-laki dan 16 perempuan ya, dan 16 perempuan itu bisa 5 hari ya, dia tuh bisa 5 hari. Kemudian pernyataan yang kedua, ketika 26 laki-laki dan 48 perempuan gitu ya, dia itu akan selesai dengan waktu 2 hari gitu ya. Nah, yang pertama kita harus memisahkan dulu ya. Yang tahap pertama itu kita memisahkan dulu. Oke, untuk yang man itu sama dengan X, kemudian yang woman itu sama dengan Y. Jadi bisa kita ubah ke dalam bahasa matematika ya untuk di soalnya itu, sehingga 6X gitu ya. Maaf. 6X ditambah 8Y itu sama dengan 1/10 ya. Kenapa 1/10? 1/10 pekerjaan ya, atau job ya. 1/10 job gitu ya. 1/10 job per hari gitu. Karena kan kalau 10 hari berarti satu pekerjaannya beres gitu ya. Itu untuk soalnya. Oke, kemudian untuk pernyataan satu gitu ya. Untuk pernyataan satu itu kalau kita ubah ke bahasa matematikanya menjadi seperti 12X gitu ya, ditambah 16Y sama dengan 1/5 job per hari gitu ya. Kemudian yang pernyataan duanya itu 26X gitu ya, ditambah 48Y sama dengan 1/2 job per hari gitu. Nah, kalau kita menggunakan pernyataan satu saja, apakah bisa menjawab untuk pertanyaan yang 15 laki-laki dan 20 perempuan? Nah, kalau kita menggunakan pernyataan satu saja, itu belum bisa menjawab. Alasannya kenapa? Alasannya karena 12X ditambah 16Y itu merupakan 2 kali lipatnya dari 6X ditambah 8Y gitu. Jadi kita belum bisa menemukan nilai X dan Y apabila menggunakan pernyataan satu saja gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan pernyataan dua saja gitu ya. Nah, apakah bisa? Nah, yang pertama kita kan udah tahu nih caranya ya, 6X tambah 8Y sama dengan 1/10 gitu kan. Kemudian di sini ada 26X gitu ya, ditambah 48Y sama dengan 1/2 gitu. Nah, di sini tuh kan kita tinggal dikali ya, yang atasnya kita tinggal dikali 6, yang bawahnya tinggal dikali sama 1 gitu ya.
Jadinya seperti berikut, 36X ditambah 48Y sama dengan 6 per 10 gitu ya. Kemudian 26X ditambah 48Y sama dengan 1 per 2 gitu ya. Nanti ini dikurang gitu kan. Dikurang menjadi 10X gitu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadinya 10X itu sama dengan, tadi berapa? 6 per 10 ya. 6 per 10 dikurangi setengah gitu. Berarti hasilnya 6 per 10 tuh berarti kita bagi itu ya. Berarti 6 per 10 gitu ya. Dikurangi 1 per 2. Berarti 10X sama dengan 10, 6 dikurangi 5 gitu ya. Berarti 10X itu sama dengan 1 per 10 gitu ya. Berarti X-nya itu sama dengan 1 per 100 job per hari. Gitu ya. Itu X-nya udah ketemu. Tinggal, berarti kan kita sudah pasti dapat yang Y-nya ya. Nah, Y-nya kita dapat dari persamaan yang ini aja ya. Kita pakai pertanyaan ya. 6X tambah 8Y gitu ya. Oke. Berarti bisa kita tentukan 6X ditambah 8Y sama dengan 1 per 10 gitu ya. 1 per 10 job kan per hari. Nah, coba kita kalikan dulu semuanya. Kalikan kedua ruas dengan 10 ya. Kali 10 gitu ya. Sehingga kita dapat berarti 60X gitu ya. 60X 60X ditambah 80Y sama dengan 1. 60 dikali 1 per 100 tambah 80Y sama dengan 1. Coret-coret 6 per 10 ya. Berarti 80Y sama dengan 1 dikurangi 6 per 10. Berarti 80Y sama dengan 10 per 10 kurangi 6 per 10 gitu ya. Berarti 80Y sama dengan 4 per 10. Coret-coret. Berarti sisa 1, sisa 2. Berarti Y sama dengan 1 per 200. Gitu ya. Jadi kalau kita udah dapat X sama Y-nya, sudah dipastikan kita akan mendapatkan nilai dari 15X ditambah 20Y. Maka dari itu, kita hanya membutuhkan pernyataan atau statement yang kedua ya. Statement kedua saja sudah cukup untuk menjawab, gitu kan. Jadi jawabannya yang B. Begitu. Itu untuk yang nomor 14 ya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Di nomor 15 ini soalnya setelah 9 bulan uang tabungan Jumin di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga itu 12% per tahun. Nah, tabungan awal Jumin di koperasi adalah, jadi kita mencari modalnya ya, modal. Nah, untuk nomor 15 ini, untuk nomor 15, kita tahu kalau Jumin itu lama menabung itu sama dengan 9 bulan ya. 9 bulan. Kemudian total ya, total tabungan akhirnya ya. Tabungan akhirnya atau T-aksen itu sama dengan 3.815.000 ya, rupiah. Kemudian persentasenya atau bunganya gitu ya, persentase bunganya itu sama dengan 12% per tahun ya. Per tahun berarti 12 per 100 gitu ya. Per tahun ya ini ya. Per tahun. Kemudian ditanya modalnya berapa gitu kan. Nah, kita kan tahu nih kalau
T, aksen atau tabungan akhir itu sama dengan modal ditambah sama bunga, gitu kan. Nah, tabungan akhirnya kita tahu tadi 3.815.000 gitu ya. Sama dengan modal yang akan kita cari tambah bunga. Nah, rumus bunga atau rumus mencari bunga itu sama dengan modal dikali persentase dikali lama menabungnya gitu ya. Jadi di sini 3.815.000 rupiah sama dengan M ditambah M persentasenya berapa? 12/100. Lama menabung 9 bulan ya, 9 dari 12. Karena apa? Karena tadi persentasenya tuh per tahun gitu ya, jadi 9/12. Oke, berarti ada yang bisa kita bagi ya. 12-nya kita bagi gitu ya, berarti sisanya yaitu 3.815.000 gitu ya, sama dengan M ditambah 9/100 M. Oke, kita lanjut, berarti 3.815.000 gitu ya, sama dengan 109/100 M gitu ya. Oke, berarti di sini M atau 109M itu sama dengan 3.815.000 dikali 100 gitu ya. Berarti M itu sama dengan 3.815.000 kali 100 tadi itu ya. Terus dibagi 109, berarti hasilnya sama dengan 3.500.000 gitu. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Yang B. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 16 ya. 16. 16 ini ada sebuah tabel ya. Tabel. Oke. Tabel fungsi gitu ya. Baik, jadi yang nomor 16 ini kita memiliki suatu tabel ya. Sebuah tabel yaitu fx gitu ya, tabel fx. Di sininya x gitu ya. Nah, yang pertama itu ketika fx-nya nilainya 1, x-nya itu L ya. Itu kemudian untuk fx-nya bernilai 4 itu S. Kemudian untuk fx-nya itu bernilai S plus 4, x-nya itu M. Nah, untuk soal yang ini, untuk X-nya itu sebenarnya bukan L, tapi ini lebih ke angka 1, gitu ya. Nah, lebih ke angka 1, ini 1 gitu ya. Nah, yang pertama kita punya yang namanya pernyataan 1 kan. Pernyataan 1 itu fx ya, fungsi fx linier yang bergradien atau M-nya itu sama dengan 4/3 gitu ya. Kemudian untuk yang pernyataan nomor 2 itu M ditambah S sama dengan 8 ya. Oke, yang pertama ketika kita hanya memiliki pernyataan nomor 1 saja, apakah bisa menjawab ya berapakah nilai M ya? Pertanyaannya berapakah nilai M? Oke, ini M yang di sini dengan M yang ditanyakan beda ya. Ini nilai M-nya berapa? Kalau ini lebih ke gradien ya. Ini gradien. Ya, itu gradiennya. Kemiringan, gradien atau kemiringan. Nah, untuk yang kita memiliki pernyataan nomor 1, gitu ya, pernyataan nomor 1, fx itu fungsi linear yang bergradien 4/3. Artinya kalau dalam bentuk bahasa matematika itu berarti fx, gitu ya, fx sama dengan mx plus c, gitu ya. Berarti fungsinya fx, gitu ya, fx sama dengan 4
per 3, atau ini M-nya kan kayak gradien ya. 4 per 3X tambah C. Oke, ketika ya, sekarang kita tulis ketika ketika X-nya itu sama dengan 1, gitu ya. X-nya sama dengan 1, kita substitusi berarti F1 sama dengan 3 per 4X, atau 3 per 4 dikali 1 ya. Dikali 1 ditambah C. F1-nya kan kita tahu berapa nilainya? 1 ya, sama dengan 3 per 4 ditambah C. Sehingga C itu sama dengan 1 dikurangi 3 per 4, sama dengan 1 per 4. Jadi kita dapat C-nya itu, ini M-nya 4 per 3 ya. Maaf, M-nya itu 4 per 3. Oke, kita ganti dulu 4 per 3 ya. Ini M-nya 4 per 3. Berarti di sini 4 per 3, 4 per 3, kemudian 1 dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif 1 per 3. Gitu ya, negatif 1 per 3. Oke, ketika kita sudah mendapatkan nilai C, kita bisa tulis fungsi secara lengkap. Ya, secara lengkap berarti fx yang kita miliki itu adalah sama dengan 4 per 3x dikurangi 1 per 3. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita X-nya sama dengan S gitu ya, seperti yang ada di tabel ya. Ketika X-nya itu sama dengan S, maka fungsinya itu menjadi seperti berikut ya. Fs sama dengan 4 per 3 dikali S dikurangi 1 per 3. Gitu ya. Fs itu sama dengan berapa? Kalau di tabel itu hasilnya 4 ya. 4 per 3S dikurangi 1 per 3. Jadinya 4 ditambah 1 per 3 sama dengan 4 per 3S. Gitu ya. Artinya S itu sama dengan 13 per 4. Gitu ya. Oke, kita udah tahu S-nya, kita akan cari ya. Sekarang kita masuk ke tabel yang berikutnya ya, yang Fx yang hasilnya itu S plus 4. Oke, jadi ketika X-nya ya, ketika X-nya itu sama dengan S plus 4 gitu ya, maka kita substitusikan ke dalam fungsi, berarti Fs plus 4 itu sama dengan 4 per 3 dikali S plus 4 dikurangi 1 per 3. Fs, oke, ketika X sama dengan M ya, maaf. Ketika X sama dengan M. Oke, ketika X sama dengan M, maaf. Ketika X sama dengan M, nah ketika X sama dengan M, berarti di sini M ya. Fm gitu ya, Fm. Nah, di sini kan M berarti ya. Sorry, di sini M berarti ketika Fm, di sini tuh M. Nah, ini ya. Nah, Fm sendiri tuh hasilnya tuh apa? S plus 4 gitu ya. S plus 4 sama dengan 4 per 3M dikurangi 1 per 3. Gitu ya. Kita tahu tadi S-nya sama dengan 13 per 4 kan? Jadi 13 per 4 ditambah 4 sama dengan 4 per 3M dikurangi 1 per 3. Gitu ya. Nah, tinggal dipindah ruaskan ya. Pindah ruaskan menjadi 13 per 4 ditambah 4 ditambah 1 per 3 gitu ya, sama dengan 4 per 3M gitu ya. Oke, kemudian yang bawahnya semuanya ya kita kalikan dengan, berarti kita jumlahkan dulu ya yang ininya ya. Berarti di sini jadi per 12 gitu ya. Berarti di sini 39 ditambah 48 ditambah 4 sama dengan 16 per 12 M gitu ya. 12-nya bisa dibagi kan? Nah, sisanya berarti kita lanjut. Jadinya 91 sama dengan 6
sama dengan 16M gitu ya. Berarti M sama dengan 91/16 gitu. Jadi, oke, ini kan kita gunakan yang pernyataan satu saja kan. Nah, sekarang kita coba gunakan pernyataan yang nomor 2 gitu kan. Kalau kita menggunakan pernyataan nomor 2, M tambah S sama dengan 8, maka S sama dengan 8 min M. Nah, ketika X-nya itu sama dengan M, gitu ya. Ketika X-nya itu sama dengan M, jadinya kan F. X sama dengan S plus 4 gitu. Maka gitu ya, maka FM gitu ya, FM sama dengan 8 dikurangi M ditambah 4 gitu. Jadi eh, tidak dapat ditentukan. Maka dari itu jawabannya yang A ya, jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena dengan pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi kita lanjut ke nomor 17 ya. Nomor 17 di sini ada sebuah trapesium ya. Ada sebuah trapesium yang di mana sisi atasnya itu 6, sisi bawahnya 14. Yang ditanya itu titik panjang atau panjang dari P ke Q ya. Nah, P ke Q itu merupakan titik tengah diagonal AC dan BD. Panjang PQ itu berapa gitu ya. Ya ini cukup sederhana ya. Nomor 17 ini cukup sederhana karena kita lebih mudah ya mencarinya. PQ itu ya. PQ itu cara rumusnya ya. PQ sama dengan setengah AB gitu ya. Setengah A. Oke, setengah AB dikurangi CD gitu ya. AB dikurang CD. Gitu. Jadi sama dengan setengah AB-nya itu 14 berarti ya. 14 dikurangi 6. Gitu ya, berarti sama dengan setengah 14 kurang 6, 8 ya. Kali 8 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Oke. Itu nomor 17. Oke, kita lanjut ke nomor 18 ya. Nomor 18 gitu ya. Nomor 18 di sini ada matriks A gitu ya. Matriks A itu sama dengan B kuadrat B1 C kuadrat C1 A kuadrat A1 gitu ya. Ditanya itu determinan ya. Karena kan simbolnya seperti nilai mutlak ini ya. Nilai mutlak A atau determinan A gitu ya. Berarti determinan untuk matriks 3 kali 3 itu caranya sangat sederhana. Kita tambahkan barisan kolom ya. B kuadrat C kuadrat B1 C1 gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita pertama kalikan dulu ya. B kuadrat dengan C kuadrat dengan C dengan 1. Berarti di sini nanti hasilnya B kuadrat C gitu ya. Nah, terus C kuadrat kali A kali 1 berarti ditambah C kuadrat kali A. Kemudian di sininya ditambah A kuadrat kali B gitu ya. Nah, dari kiri ke kanan ya. Kalau dari kiri ke kanan tuh nilainya positif, sedangkan dari kanan ke kiri nilainya negatif ya. Berarti kita tulis dulu negatif, dan negatif dikurang. Dari C kali B kali 1, berarti C kuadrat B, kemudian ditambah B kuadrat A, gitu ya. Kemudian ditambah lagi oleh A kuadrat C, gitu. Sehingga kalau misalkan kita akan merapihkan ya tulisannya gitu ya, sama dengan A kuadrat B dikurangi A kuadrat C gitu ya, ditambah A C kuadrat dikurangi AB kuadrat
ditambah B kuadrat C dikurangi BC kuadrat. Gitu ya. Kemudian kita faktorkan. Yang pertama A kuadrat, sehingga di sininya itu B dikurangi C ditambah A gitu ya. C kuadrat kurangi B kuadrat, kemudian ditambah BC B min C gitu ya. Nah, selanjutnya A kuadrat gitu ya. B min C ditambah A, kita uraikan ya, yang C kuadrat dikurangi B kuadratnya kita uraikan, jadinya C ditambah B, C dikurang B, ditambah BC dikali B min C gitu ya. Karena di sini terdapat B kurang C, maka kita harus mengubah yang C min B jadi B min C. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal sama dengan A kuadrat B min C ditambah A C tambah B, dikeluarkan negatif dan negatif, berarti B min C gitu ya, ditambah BC B min C gitu. Nah, oke, kita lanjut. Berarti di sini A kuadrat BC B min C gitu ya, dikurangi A B min C B plus C gitu ya. B plus C ditambah BC B min C gitu. Oke. Kemudian B ada di ketiga kelompoknya ada BC kan? Jadi BC-nya kita faktorkan, berarti BC sisanya itu berarti A kuadrat dikurangi, ini langsung ya, A kali B gitu ya. Terus A kali B ya, A kali B, kemudian A kali C dikurangi AC gitu kan, ditambah BC ya. Nah, selanjutnya B min C itu sama dengan A min B gitu ya, dikurangi C A min B. Ini ada A min B ya, kita faktorkan lagi, berarti B min C berarti A min B A min C gitu ya. Kalau bentuk rapihnya berarti A min B gitu kan, A min B terus B min C A min C gitu. Jadi jawabannya itu yang D ya, jawabannya yang D begitu. Baik, kita lanjut ke nomor 19 ya. Di nomor 19 ini Muzak hanya mempunyai bola berwarna biru dan bola berwarna merah ya. Yang nomor 19 gitu ya. Hanya punya bola biru dan bola merah. Bola biru itu 5 buah lebih banyak ya, 5 buah lebih banyak daripada bola merah gitu kan. Berarti di sini dia tuh hanya punya merah sama hanya punya biru gitu kan. Di mana biru itu katanya 5 lebih banyak dari bola merah gitu kan. Oke, berarti bola merah ada berapa? Bola merah itu berarti sama dengan biru dikurangi 5 gitu ya. Biru dikurang-kurangi 5. Pertanyaannya, jika banyaknya bola biru adalah B, oke, persentasi banyaknya bola merah adalah berapa? Gitu kan, berarti M gitu ya. M itu sama dengan tadi berapa? Presentasinya ya, berarti B min 5 gitu ya. B min 5. Oke. B min 5 di sini bentuknya itu apa namanya? Ke B ya. Berarti B min 5 dari berapa? Dari M ditambah B dikali 100% gitu ya. Berarti sama dengan tadi kita tahu M-nya ya, B min 5
M-nya itu tadi B dikurangi 5 ditambah B dikali 100%, berarti sama dengan B dikurangi 5 dibagi 2B dikurangi 5 kali 100%, gitu ya. Atau bisa ditulis, disederhanakan sesuai dengan opsi, berarti 100 dikali B dikurangi 5 dibagi 2B dikurangi 5%, gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Begitu. Ya. Baik, sekarang yang terakhir ya, nomor 20 ya. Di nomor 20 ini peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/5. Berarti dia masuk itu peluangnya 3/5. Artinya kalau tidak masuk itu peluangnya 2/5. Karena peluang itu nilai maksimalnya adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian orang tersebut tuh melempar bola sebanyak 3 kali gitu ya. Oke, sebanyak 3 kali peluang orang tersebut berhasil ya, berhasil memasukkan bola ke dalam ring minimal ada bola yang masuk. Berarti kalau minimal ada bola yang masuk ya, minimal ada yang masuk itu artinya apa? Artinya masuknya 1 gitu ya. Pokoknya ada yang masuk 1 ya. M-nya itu lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, oke, sekarang kita kondisinya ada berapa aja sih yang masuknya itu lebih dari 0 gitu kan. Misalkan nih kondisi pertama, dia tuh masuk, kemudian tidak masuk, kemudian tidak masuk lagi. Atau bisa jadi si orangnya tuh yang pertama tidak masuk, masuk, tidak masuk gitu kan. Atau bisa juga dia itu tidak masuk, masuk, kemudian tidak masuk, kemudian masuk gitu ya. Itu kondisi pertama. Kondisi pertama itu yang masuknya 1 kali, kondisi kedua itu masuknya 2 kali gitu ya. Berarti gimana kalau masuknya 2 kali? Berarti di sini masuk, masuk, tidak masuk, kemudian masuk, tidak masuk, 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 tidak masuk gitu ya. Dan kondisi yang terakhir itu masuk semua gitu ya. Masuk, masuk, masuk gitu kan. Nah, untuk yang kondisi pertama itu peluangnya berarti 3/5 dikali 2/5 dikali 2/5 gitu ya. Nah ini karena dia ada 3 kondisi, 1, 2, ada 3 kondisi ya, jadi ada 3 gitu ya, berarti kali 3 nantinya. Jadi sama dengan 36/125 ya. Kemudian untuk yang kondisi kedua, dia itu kan masuknya 2 kali ya, masuknya 2 kali berarti 3/5 dikali 3. 3/5 dikali 3/5 dikali 2/5. Jangan lupa dikali 3 juga ya, karena kan ada 3 kondisi gitu ya. Berarti 54/125. Kemudian untuk yang kondisi masuk semua, berarti dia mah 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Tapi nggak perlu dikali 3, karena kan dia cuma ada 1 doang ya. Jadi 27/125 gitu ya. Jadi isinya adalah kalau dijumlahin gitu ya, kalau semua peluang ini dijumlahin hasilnya adalah 117/125 atau jawabannya yang D gitu. Sekian dari saya untuk pembahasan tentang pengetahuan kuantitatif. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.